Ini adalah Hong Kong, salah satu kota dengan jumlah miliarder terbanyak di dunia. Kota ini tumbuh sebagai pusat bisnis dan keuangan global dan dikenal sebagai ibu kota keuangan Asia. Ini juga adalah Hong Kong, kota termahal untuk urusan tempat tinggal dan kota dengan tingkat kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Di sini rumah bukan lagi sekedar tempat berteduh, melainkan simbol status dan pencapaian. Namun bagi sebagian warganya, mimpi memiliki rumah sendiri bagaikan fata morgana di padang pasir. Harga properti yang melambung tinggi telah mengubah rumah menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Bayangin aja, menurut studi dari Demografia tahun 2021, rata-rata orang Hong Kong butuh waktu 23 tahun untuk membeli rumah secara penuh. Itu pun dengan asumsi mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali. Bagi mereka yang ngontrak, separuh penghasilan bulanan mereka habis hanya untuk membayar sewa. Akibatnya, lebih dari 200.000 jiwa terpaksa tinggal di ruangan sempit yang hanya muat untuk satu orang. Di atap bangunan 20 lantai tanpa lift ini, bukannya nemuin kolam renang mewah atau taman buat nikmatin pemandangan kota, tapi ada sebuah rumah. Rumah ini memiliki satu sudut sempit buat tidur dan toilet yang menyatu dengan dapur yang jadi satu-satunya kemewahan di tempat ini. Beberapa orang menyebut tempat seperti ini sebagai pemukiman langit. Padahal kayaknya lebih pantas kalau disebut penjara langit. Tapi ya mau gimana lagi, di kota mahal kayak Hong Kong, rumah kayak gini aja udah kayak istana Versailles buat orang-orang berpenghasilan pas-pasan. Udara sedikit lebih segar, bisa ketemu matahari tiap bangun pagi dan punya toilet sendiri, itu aja udah jadi kemewahan tersendiri. Tempat ini adalah segalanya bagi mereka. Di sini mereka bisa nyuci piring atau masak sambil pup dalam satu tempat. Praktis banget kan? Tentu saja tinggal di atap gedung ini nggak cuma beresiko tapi juga ilegal. Pemerintah Hong Kong udah berusaha keras untuk mengusir mereka, tapi banyak yang masih bertahan karena nggak punya pilihan lain. Meskipun ada kemungkinan dapat kuota perumahan umum, keterbatasan ekonomi bikin mereka milih bertahan di sini. Buat orang yang nggak punya cukup uang buat nyewa perumahan langit, masih ada alternatif lain di bagian dalam gedung ini. Mungkin ini adalah sisi yang paling tidak ingin diungkapkan atau bahkan dilihat oleh siapapun. Tempat ini biasanya disebut cage house atau rumah kandang. Dengar namanya aja udah bikin miris ya. Rumah-rumah kecil ini ditumpuk vertikal kayak kandang ayam beneran. Satu kandang ini cuma muat satu tempat tidur karena ukurannya cuma 1,7 meter aja. Bener-bener sempit dan dengan ukuran segini pastinya nggak ada cukup ruang buat nyimpen banyak barang. Jika tinggi penghuni lebih dari panjang tempat tidur, ya jangan harap mereka bisa selonjoran di kandang ini. Tapi kok nggak enak banget ya nyebut tempat ini dengan sebutan kandang, soalnya yang ngisi tempat ini kan manusia juga. Dengan kondisi sempit kayak gini, mau taruh barang aja susah, apalagi melakukan aktivitas lainnya. Barang-barang seperti baju atau lainnya, ya ditumpuk-tumpuk aja. Ada yang di dinding, ada yang di sekitar tempat tidur, ya pokoknya diatur aja biar muat. Parahnya lagi, kandang-kandang seadanya ini disewain dengan harga yang nggak murah. Bayangin aja, harga sewa sebuah kandang kawat dibanderol dengan harga $1.500 Hong Kong atau sekitar 3,1 juta rupiah per bulan. Padahal yang disewain cuma kotak kawat buat tidur doang dan fasilitasnya ya gitu-gitu aja. Mau masak, ya harus ngantri di dapur umum. Mau pipis atau pup, ya harus ngantri lagi di toilet umum yang mungkin aja lagi bau. Tapi ya gimana lagi? Buat orang-orang yang nggak punya banyak uang, ya mau nggak mau harus ngalah sama keadaan dan ngerelain diri tinggal di tempat yang kayak gini. Biasanya satu kamar apartemen bisa diisi dengan 20 hingga 30 kandang yang ditumpuk hingga susun 3 dan nyisain sedikit ruang untuk dapur dan toilet yang digunakan bareng-bareng dengan penghuni lain. Katanya sih konsepnya mirip hostel, tapi ini mah hostel ala kadarnya banget. Di hostel kan tempat tidurnya lebih lega, lagian paling cuma buat nginep beberapa hari aja. Lah ini, penghuninya sampai uban-ubanan masih di kandang. Bayangin aja, satu rumah bisa ada 30 orang yang tidur di kandang masing-masing. Udah kayak peternakan manusia aja kan? Meskipun para penghuninya mendapatkan kandang masing-masing, tetap aja nggak ada privasi di antara mereka. Bentuk kandangnya yang kayak kerangkeng ini tentunya nggak kedap suara, jadi kalau ada tetangga kita yang ngorok, ngobrol atau nonton drakor, pasti kedengeran semua.
Belum lagi masalah serangga yang bikin hidup makin sengsara. Penghuni kandang ini harus siap-siap ketemu sama tamu-tamu yang nggak diundang kayak kecoa, tikus, dan kawan-kawan. Pokoknya, tinggal di kandang ini mah sama aja kayak ikut survival challenge. Yang bikin miris lagi, orang-orang yang tinggal di rumah kandang ini kebanyakannya lansia. Bayangin aja, masa tua mereka dihabisin di tempat kayak gitu. Nggak heran kalau siang hari rumah-rumah kandang itu sepi. Orang-orang pada kabur keluar, entah untuk bekerja atau hanya cari udara segar. Ya masuk akal juga kan kalau mereka keluar, karena tinggal di dalam rumah kandang seharian kan nggak nyaman dan pengap. Jadi walaupun masih nganggur, setidaknya mereka keluar untuk mencari udara segar, meskipun hanya duduk-duduk di pinggir jalan. Anda pasti berpikir, dari mana para lansia ini punya uang buat bayar sewa rumah mereka? Para lansia ini meskipun usia mereka udah nggak produktif untuk bekerja, banyak dari mereka yang nyari uang dengan cara mengais sampah buat bayar sewa dan menyambung hidup. Setiap lembar karton yang berhasil dikumpulkan adalah kemenangan kecil, namun nilainya tak seberapa. 5 sen per kilogram, harga yang begitu murah untuk menggantikan keringat dan tenaga yang sudah luruh. Parahnya, kerap kali mereka ditipu, dibohongi berat kartonnya, seolah penderitaan mereka tak cukup mendalam. Kesenjangan sosial di Hong Kong bagaikan jurang menganga yang terus melebar, menelan harapan dan martabat para lansia yang terpinggirkan. Katanya sih pemerintah Hong Kong udah mulai ngelarang keberadaan rumah kandang karena dianggap nggak manusiawi dan mengancam kesehatan penghuninya. Setelah melarang rumah kandang, muncul lagi yang nggak kalah parah, rumah peti mati. Bayangin aja, apartemen yang udah sempit dipecah-pecah lagi jadi ruangan-ruangan kecil yang kumuh habis. Saking sempitnya, bahkan lebih kecil dari tempat parkir mobil. Di dalam kotak-kotak itu, ratusan ribu orang berdesakan kayak ikan sarden, terperangkap dalam kemiskinan yang tak berujung. Ruangan sempit ini jadi ruangan serbaguna. Tidur dan aktivitas lainnya ya di situ. Parahnya lagi, ruangannya nggak ada jendelanya. Jadi mereka kayak hidup di dalam kotak tanpa bisa lihat pemandangan luar. Karena ukurannya yang sempit dan bahkan hampir nggak bisa berbaring, rumah ini juga disebut rumah kematian. Mereka bilang, tinggal di rumah peti mati itu kayak lagi nungguin ajal. Iya juga sih, tinggal di tempat yang gelap, sempit, dan gak sehat kayak gitu, ya ibarat udah nyicipin sedikit kehidupan di akhirat. Meskipun beberapa rumah memiliki partisi untuk memisahkan bagian yang berbeda. Partisi ini biasanya hanya terbuat dari sepotong kayu tipis atau papan kertas. PBB aja menyebut rumah ini sebagai pelecehan terhadap kehormatan manusia. Rumah sempit kayak gini malah jadi buruan. Imigran ilegal, mahasiswa, dan orang-orang dengan anggaran terbatas biasanya ngontrak di sini. Karena hanya bisa muat satu orang, penyewa yang punya keluarga harus tinggal terpisah di tiap kamar. Tragisnya, rumah ini nggak jauh berbeda dengan rumah kandang, nggak dilengkapi kamar mandi. Jadi kalau mau pipis atau pup, harus ngantri ke kamar mandi umum. Mau masak juga harus bareng-bareng sama orang lain. Demi meraup keuntungan yang besar, pemilik flat secara ilegal membagi flatnya menjadi sekitar 15 unit yang dipartisi dan menyewakannya dengan harga yang sangat mahal, sekitar $2.500 Hong Kong atau sekitar 5,2 juta rupiah per bulan. Mungkin Anda bertanya-tanya, dengan harga sewa yang sangat mahal, kenapa banyak orang yang mau ngontrak rumah peti mati ini? Kenapa mereka nggak nyicil perumahan umum aja sekalian? Masalahnya rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan perumahan umum itu lebih dari 5 tahun. Daripada mereka nunggu bertahun-tahun dan gak punya tempat tinggal, ya terpaksa mereka tinggal di rumah peti mati ini. Inilah realitas pahit yang dihadapi ratusan ribu jiwa di Hong Kong. Di balik gemerlap kota metropolitan ini, tersembunyi kisah kelam tentang ketidaksetaraan dan perjuangan hidup yang tak kunjung usai.